Soal nomor 22 ditanyakan kuartil tengah dari data berikut adalah, nah kalau kita perhatikan pada soal di sini data itu tersedia dalam dua diagram ya, atau tersaji dalam dua diagram. Yang pertama adalah diagram batang atau histogram dan poligon frekuensi. Nah, untuk lebih mudah dalam membaca data tersebut, kita fokus ke histogram aja karena pada histogram di sini data yang ditampilkan untuk masing-masing kelasnya itu merupakan tepi bawah dan tepi atas dari masing-masing kelas. Jadi apabila kita ingin mencari kuartil tengah akan lebih mudah kalau kita ubah dulu data dalam bentuk diagram ini ke dalam tabel. Nah, di sini ya, kita fokus ke kelas pertama. Kalau kita hitung di sini kan ada 7 buah batang ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi nanti ada 7 kelas. Yang mana untuk kelas pertama itu kan intervalnya dari 99,5 sampai 199,5. Yang mana 99,5 itu merupakan tepi bawah dari kelas pertama. Nah, kalau kita mau ubah ke tabel, maka kita harus menuliskan batas bawahnya. Sehingga batas bawah itu kita bisa cari dari tepi bawah ditambah 0,5. Jadi, batas bawah dari kelas pertama itu adalah 99,5 ditambah 0,5 yaitu 100. Jadi 100 sampai batas atasnya itu kita dapatkan dari tepi atas dikurangi 0,5. Jadi, batas atas itu kan didapatkan dari tepi atas kurangi 0,5. Nah, batas atas dari kelas pertama itu kan 199,5. Kita kurangi sama 0,5, berarti batas atasnya adalah 199. Nah, kalau kita lihat panjang kelasnya, itu kan dari 100 sampai 199, berarti masing-masing kelas panjang kelasnya itu adalah 100. Jadi kalau kita udah tahu panjang kelasnya, kita tinggal tambah aja 100 untuk masing-masing batas bawah sama batas atas di kelas-kelas setelahnya. Jadi di kelas kedua ini kan tinggal tambahin aja 100, 100 tambah 100 itu kan berarti 200. Sampai 199 tambah 100 berarti sampai 299. Begitu seterusnya sampai kelas ketujuh. Ini saya tuliskan dulu. Nah, ini dia untuk batas bawah dan batas atas masing-masing kelas. Nah, sekarang kita menentukan frekuensi, yang mana frekuensi itu bisa kita lihat dari tinggi masing-masing batang ya. Untuk kelas pertama, di sini tingginya adalah 15 atau nilai F-nya adalah 15. Jadi, frekuensi kelas pertamanya adalah 15. Untuk kelas kedua, itu ada di sini, tingginya adalah 20. Jadi, frekuensi kelas kedua itu 20. Kelas ketiga di sini itu frekuensinya adalah 30. Kelas keempat itu frekuensinya adalah 25. Lalu kelas kelima itu frekuensinya adalah 15 ya. Kelas keenam frekuensinya adalah 10. Dan kelas terakhir atau kelas ketujuh itu frekuensinya adalah 5. Nah, kemudian karena kita mencari kuartil tengah, maka yang harus kita perhatikan itu adalah rumus untuk mencari kuartil tengah dari suatu data. Yang mana kuartil tengah itu disimbolkan dengan Q2, dirumuskan dengan TB2 atau tepi bawah kelas Q2, ditambah 2/4 dari total frekuensi atau setengah dari total frekuensi, dikurangi dengan FKI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil tengah, per F itu adalah frekuensi kelas kuartil, dan dikalikan dengan P, yang mana P itu adalah panjang kelas. Nah, sehingga karena di sini ada frekuensi kumulatifnya, maka kita tambahkan kolom untuk mencari frekuensi kumulatif, yang mana cara mengisinya adalah seperti ini. Pada kelas pertama frekuensinya itu kan 15 ya, jadi kita tuliskan 15. Nah, pada kelas kedua kita tambahkan ini 15 dengan 20. Jadi hasilnya 35. Kemudian kelas ketiga 35 ditambah 30 ini ya, jadinya 65. Kemudian kelas keempat 65 ditambah 25 yaitu 90. Lanjut 90 ditambah 15 itu 105, lanjut 105 ditambah 10 itu 115, dan terakhir 115 ditambah 5 itu 120.
Nah, sebelum mencari nilai dari Q2, kita harus menentukan dulu letak kelas Q2-nya itu ada di mana. Jadi, cara mencari letak kelas Q2-nya itu kita dapatkan dari mencari letak data ke setengah dari total frekuensi atau sigma F. Yang mana sigma F itu bisa kamu lihat dari frekuensi kumulatif kelas terakhir, yaitu 120. Jadi, data ke setengah dari 120 itu sama dengan data ke 60. Nah, data ke 60 itu di mana kita bisa melihat dari kolom frekuensi kumulatif. Pada kelas pertama ini kan baru sampai data ke-15. Kelas kedua baru sampai data ke-35. Kelas ketiga itu sampai data ke-65. Berarti data ke-60 itu kan berada di kelas ketiga. Nah, ini letak kuartil 2-nya. Kalau kita sudah menemukan letak kelas kuartil 2, kita bisa masukkan ke rumus untuk mencari Q2, yang mana rumusnya adalah tepi bawah kelas kuartil 2 ditambah 2/4 itu kita bisa tulis setengah aja ya, setengah kali sigma F dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil dibagi frekuensi kelas kuartil dikali dengan panjang kelas. Kemudian kita substitusikan tepi bawah Q2, kita bisa lihat dari batas bawah kelas Q2 dikurangi dengan 0,5. Jadi 300 dikurangi 0,5 itu sama dengan 299,5 ditambah setengah sigma F tadi kita sudah hitung di sini ya. Jadi setengah kali sigma F itu adalah 60. Kemudian dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Nah, kelas Q2-nya kan ada di sekitar sini, di kelas ketiga. Nah, frekuensi kumulatif sebelumnya itu berarti yang 35. Kemudian, per frekuensi kelas kuartil. Frekuensi kita fokus ke kolom frekuensi pada kelas kuartil, yaitu 30. Kemudian panjang kelas tadi kita bisa hitung dari pengurangan ini ya, batas bawah dari suatu kelas dengan kelas sebelumnya. Jadi 200 dikurangi 100 itu sama dengan 100. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita hitung 299,5 ditambah 60 kurangi 35 itu kan 25 per 30 dikali 100. Nah, mungkin kita bisa sederhanakan ini ya. Kemudian kita dapatkan hasilnya 299,5 plus 25 kali 10 itu kan 250 bagi 3. Kita bisa hitung nilai desimal dari 250 bagi 3 ya. 250 bagi 3 itu 83,33. Nah, tinggal kita jumlahkan aja. 299,5 ditambah 83,33. Kita jumlah, ini 0, 3, 8, 9 tambah 3 itu 12, kemudian 10 tambah 8, 18, 3. Jadi jawabannya adalah 382,83. Nah, ini dia nilai kuartil tengahnya. Dan kalau kita lihat 382,83 itu berada di kelas ketiga ya. Jadi di antara 300 sampai 399. Jadi jawaban kita sudah tepat.